Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi ma'siyatillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya, bapak-bapak dan saudara-saudara, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Walaupun ini sedang musim penyakitnya, ada yang batuk, ada yang pilek, segala macam. Mudah-mudahan ya kita semuanya tidak tertular dari penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh menjelang terbitnya matahari, Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan curahan nikmat yang tak terhingga bagi kita semuanya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan walafiat maupun nikmat panjang umur. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta adik-adik rahimakumullah. Al-Fakir izin menyampaikan ayat 102 di dalam surah Ali Imran, di mana ayat ini memang sudah sangat tidak asing bagi kita. Bahkan sudah sering dilafazkan oleh para khatib Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha. Ya ayyuha di sini merupakan harfun nida yang menunjukkan maknanya yaitu seruan kepada umatnya. Tetapi ini merupakan khusus bagi orang-orang mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, sebaik-baik takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Coba kita perhatikan, ada 3 hal yang perlu kita renungi dan perlu kita amalkan secara bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari 3 macam, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan hati kita. Jangankan hati kita bohong, maka itu sama saja hati-hati, entah itu munafik, entah itu fasik, entah itu kafir. Maka dari itu segala sesuatu harus membenarkan hati kita terlebih dahulu. Makanya kalau kita mau bekerja, kalau kita mau belajar,
Memulai sesuatu kebaikan pasti dimulai dari hati terlebih dahulu, bukan dari nafsu belaka. Tasdiqul qalbi, membenarkan hati. Kemudian wal iqrar bil lisan, dan membenarkan lisan kita. Hati kitanya benar, lisan kitanya benar, tinggal wal a'malu bil arkan. Kita menetapkan dalam perbuatan kita, mengimplementasikan amal kebajikan kita dalam sehari-hari. Makanya jangan mengaku orang-orang yang beriman hanya di mulut saja, tetapi perbuatannya saja masih melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Jangankan tadi yang Al-Fakir katakan, munafik mengaku beriman hanya di mulut, tetapi hatinya saja bohong, perbuatannya saja masih tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya berzina, kemudian merampok, kemudian mencuri, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian kita masih saja suka membunuh, masih saja suka bersuuzon ataupun berprasangka buruk kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya di antara tiga hal itu memang harus benar-benar tasdik, harus benar-benar memperbaiki, harus diperbaiki agar benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah merupakan definisinya iman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu memang sudah sering kita dengar, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jangankan sholat ya bapak-bapak, sholat cuma hanya nunggang-nungging, ruku, sujud, tetapi tidak disertai dengan kekhusyuan, tidak disertai dengan konsentrasi, tidak dihadirkan hati, maka hati-hati. Ketika di akhirat nanti, kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatuhu. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, sesungguhnya amalan pertama kali dihisab di situ adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika solatnya itu baik disertai dengan kekhusyuan, maka dia dapat memperoleh nilai yang baik. Sebaliknya, jikalau dia solatnya tidak disertai dengan tumakninah di sini merupakan artinya ketenangan, bahkan itu merupakan salah satu rukun wajib di dalam sholat. Tumakninah di sini artinya adalah ketenangan, baik itu dari takbiratul ihramnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka hati-hati, kalau tidak disertai dengan kekhusyuan, maka dapat memperoleh nilai yang jelek, nilai yang buruk. Makanya orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa di sini adalah haqqatu qatihi. Salatnya itu benar-benar harus khusyuk agar salat kita selama hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai juga dengan salat-salat sunnah lainnya, salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah, maupun salat-salat sunnah lainnya, termasuk juga tahajud, qiyamul lail. Maka jikalau kita sholatnya kurang, sholat lima waktunya, maka latihlah sholat khusyuk dengan disertai dengan tumakninah itu di waktu lain, baik itu di qobliyah, ba'diyah maupun di sholat-sholat sunnah qiyamul lainnya, termasuk juga tahajud maupun sholat duha. Makanya hadirkan hati kita agar kita bisa haqqatu qatihi, kita sebenar-benar orang-orang yang bertakwa.
tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Makanya kita senantiasa istiqomah, teguh berpendirian. Kita senantiasa selalu berjalan terus-menerus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayatnya nanti mati dengan membawa amal soleh. Harapannya kita nanti memproduksi mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu perlu hal yang Al-Fakir sampaikan. Apakah orang baik seperti kita masuk surga? Belum tentu. Apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Sebaliknya, orang yang gak pernah sholat, orang yang bandel, yang selama ini hidupnya selalu bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka orang-orang bandel masuk neraka? Belum tentu. Hati-hati. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'lamu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha." Artinya, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga jarak antara ia dengan surga hanya dengan sehasta, tetapi karena ia tercatat sebagai ahli neraka, tiba-tiba ia mengamalkannya amalan ahli neraka sehingga ia masuk neraka. Hati-hati. Yang tadinya di waktu muda sampai di waktu usia 40 beramal baik, tetapi di usia 40 sudah berubah perbuatan diri kita, berubah menjadi amalan ahli neraka secara tiba-tiba, maka nanti tiba-tiba dia masuk neraka. Hati-hati. Karena nanti itu dilihatnya adalah amalan yang paling terakhir yang kita kerjakan. Nah, sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'lamu bi'amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Sebaliknya, beramal dengan ahli neraka sehingga jarak antara ia dengan neraka hanya dengan sehasta. Sehasta itu entah itu 1000 km, 2000 km, 3000 km, bahkan lebih. Bahkan dari tangan sampai ke siku ya, sehasta, subhanallah. Tetapi tiba-tiba dia mengamalkan ahli surga sehingga ia masuk surga. Jadi dari hadis ini pentingnya kita istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang iman kita itu ya ombang-ambing, tergelombang, ya kan? Tadi yang Al-Fakir sampaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Yazidu bi ta'atillahi. Artinya di situ adalah bertambahnya itu iman ya karena kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi maksiatillahi. Berkurangnya iman kita karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa kita
beriman, merasa kita udah otomatis masuk surga. Jangan. Maka dari itu hal yang perlu kita sampaikan, lebih baik merasa dirinya hina dina. Ya Allah, saya ini hina di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa hamba, maafkan dosa hamba selama ini. Maafkan dosa hamba. Selama ini hamba kadang suka berbuat maksiat kepadamu, berbuat durhaka kepada orang tua, bahkan suka bersuuzon, berprasangka buruk kepada orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ini supaya kita memperbaiki iman kita dan juga memperbaharui iman kita. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jaddidu imanakum biqaulin la ilaha illallah." Perbaharuilah iman kalian dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, baik itu di waktu masih hidup maupun yang kita di waktu sakaratul maut menjelang ajal kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa ayat ini Ali Imran ayat 102, bahwa para mufassir mengatakan ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Berdasarkan dari dalam kitab Tafsir At-Tabari karangan Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa khaufullaha wa raqibuhu bi ta'atihi wajtinabi ma'asihi. Hendaklah ya mereka itu adalah yang takut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dengan ketaatannya, dan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu haqqu tuqatihi, maknanya yaitu haqqu khaufihi wa huwa ayyuta'a fala yuqsa wa yuskara fala yukfara wa yuzkara fala yunsa, yaitu sebenar-benar kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita taat, kita tunduk, kita patuh, maka hendaknya kita tidak lagi untuk berbuat menyimpang, tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala serta tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenar-benar bertakwa. Lalu wala tamutunna, firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minuna billahi wa rasulih, wahai orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, illa wa antum muslimun li rabbikum mud'inuna lahu bi ta'ati mukhlisuna lahu uluhata wal ibadah, dan kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala mereka itu tunduk kepadanya dengan ketaatan. Maka kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar ikhlas, karena ciri orang-orang yang beriman itu pasti ikhlas, sehingga menerima ajarannya dari Allah dan Rasulnya dengan tulus hati dan lapang dada. Dan juga orang-orang yang ikhlas itulah mereka itu harus selalu tunduk dan patuh dalam peribadatan dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita selalu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dan kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga yang tinggi, yaitu surga Al-Jannatu Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Nafa'allahu lakum, semoga bermanfaat. Marilah kita ditutupi dengan doa. Moga-moga sholat kita maupun ibadah-ibadah kita maupun kalimat tauhid kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddalana biha min jami' ahli al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadil hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma jadid imanana biqaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.